Uh-uh. Person above you. Oke, ini sepertinya terjemahannya literal sekali ya. Orang di atas kamu, maksudnya nggak jelas gitu, ambigu. Oke, maksudnya ada kata-kata yang bisa lebih mewakili untuk menyatakan kedudukan begitu. Atau misalnya someone's position is above you, itu mungkin karena kan posisinya yang di atas bukan orangnya gitu. Karena kalau orangnya di atas kan ambigu ya kesannya. Oke, yes, jadi benar ya. Oke, jadi benar ya, contest itu adalah competition, award itu artinya adalah penghargaan, jadi sama seperti penghargaan, hadiah, prizes, pleasant itu adalah friendly, karena pleasant itu seorang yang menyenangkan, karakter yang baik, well organized, diatur ataupun dibuat sedemikian rupa dengan baik gitu, berarti dia efficient, karena efficient itu pasti sudah diatur sedemikian rupa. Person above you, boss, fortunate, lucky. Makanya ada istilah Dewi Fortuna kalau di kita. Jadi Fortuna itu adalah bahasa serapan yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya beruntung, Dewi keberuntungan gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa serapan yang dari bahasa Inggris, dari bahasa asing yang diambil langsung ke bahasa Indonesia gitu. Karena kalau misalnya kita sebutin keberuntungan terlalu umum gitu, jadi tetap dipertahankan Fortuna gitu, diganti jadi Fortuna kalau bahasa aslinya adalah fortunate. Alright, untuk sinonim itu adalah contoh soal. Oke, sekarang ini tidak perlu lagi melihat Microsoft Word karena teksnya dirasa sudah cukup jelas. Ya, ini mencari tentang, sudah mulai menyentuh tentang main idea. Oke, Miss minta Mbak Umi, silakan baca. Waduh, sepertinya putus-putus Mbak. Hello, hello. Nggak jelas, Mbak Umi, nggak jelas. Mungkin sinyalnya nggak bagus ya, Mbak. Aduh, Mbak Umi. Oke, mungkin Mbak Uminya juga nggak dengar. Halo Mbak Umi, bisa atau mungkin karena headsetnya atau sinyal gitu, jaringan kali ya, nggak sama sekali nggak kedengeran Mbak. Oke, sambil menunggu Mbak Umi untuk setting, kita ke yang belum, udah semua ya Mbak Desi. Oke, silakan. Areas, jadi sorry kalau ada huruf SS belakangnya itu selalu dibaca, jangan ditinggalin. In many hills, yes. Large, smaller, berasal dari kata kok smell. Small, iya, makanya ada smaller, artinya lebih besar, lebih kecil. Kalau besar big, kalau lebih besar bigger. Bagus. Jelas, clear, kalau misalnya lebih jelas. Kalau jelas kan clear, kalau lebih jelas clearer. Udah pernah belajar tentang comparative degree nggak Mbak? Jadi ada
Yang kalau lebih sederhananya itu misalnya cantik, lebih cantik, paling cantik. Sudah ya. Oke. Jadi kalau yang pakai akhiran er itu di mana? Dia komparatif, superlatif atau apa? Yes, yang masuk ke more. Bagus, komparatif. Kalau yang pakai est, fastest, iya, the most. Benar. Oke, lanjut. People cut down the trees. Cut. People cut down to use heating or building. Washed away by the rain. Trees. There were no trees, pohon, to hold place. Look. Okay, thank you. What is the text about? Kalau habis baca kan biasanya ngerti tuh ya Mbak. Ini teksnya tentang apa? Kalau mencari apa yang dibicarakan dalam suatu paragraf itu, perhatikan kata-kata yang lebih sering muncul. Dan biasanya itu adalah di paragraf di kalimat awal atau di kalimat akhir ada gitu. Dan perhatikan kalau untuk cara cepatnya kata-kata yang sering muncul. Bagus. Ada hubungannya dengan forest, karena hitung aja kata-kata forest ada berapa kali. Ya, more than 2, right? Ada sekitar 3 gitu. Sementara di atas juga udah disebutin, in many hills areas of Scotland there once were large forests. Jadi itu merupakan main idea-nya. Jadi katanya ada di Skotlandia itu ada gunungan, bukan pegunungan, ada hutan yang luas gitu. Jadi teks itu adalah tentang kenapa bukan the land in Scotland? Karena kan Scotland juga yang dibicarain, tapi forest, iya, tentang hutan, bukan tentang land. Oke, very good. Next, ya, ini yang lain selain yang mencari main idea, ini juga tentang apa sih teks ini? Oke, I give you 2 minutes to read in your heart. Coba baca masing-masing aja. Setelah itu silakan dijawab. Bagus. Kenapa bisa langsung tahu itu tentang coffee?
itu itu apa ya mbak istilahnya ya, itu opsi terakhir kalau misalnya kita udah nggak tahu sama sekali pilihan, baru kita itu aja deh yang paling banyak kata-kata yang muncul gitu. Oke, benar. Jadi ini adalah tentang the history of coffee. Aduh, kalau gitu kayaknya ntar benar semua nih ujiannya ini. Aduh, gimana ya kalau dapat nilai 100 ya. Saya nanti ragu nih. Pasti nggak ada yang salah nih kalau begini. Karena mungkin iya, pilihan katanya juga memang masih mudah. Tapi kalau untuk reading 1 memang tidak terlalu susah, Mbak. Belum terlalu susah karena masih yang basic. Karena akan ada beberapa mata kuliah reading nanti. Oke, sekarang kita di teks 4, a tornado. Yang belum baca, Miss mau kasih kesempatan buat yang belum. Siapa? Belum ya? Oke. Silahkan kalau memang merasa belum. A tornado. Damage. Yes. Rushes. Shaped. Yes, shaped cloud. Loh, ini jadi siapa ini? Halo. Ini siapa yang baca? Kok jadi ada 2? Aha. Pantesan. Ternyata baca. Oke, silahkan Mbak Rana. It travels in a path of view. Miles. Circles, bukan C, sir. Circles. Clockwise. Higher. Sorry. Miles. Huge. Oke, thank you. Yang belum, selain Mbak Rana ada lagi? Sudah semua? Oke. Okay, good. So what is the main idea of this text? Tentang apa ini teksnya? Okay, good. Itu adalah main idenya, bahwa ada kerugian yang disebabkan oleh tornado. Okay, I have 3 questions here. Maksudnya apa? Yang mana itu? To make
1 2 3 4, what line, what line? Mhm. Mhm. Oh, ya udah, karena kan katanya ada red dust, debu-debu yang berwarna merah. Jadi debu-debu yang berwarna merah itu kalau dicampur dengan air, karena kan bergabung dengan air tuh, karena ada badai, tornado. Jadi dia berubah jadi seperti hujan yang berwarna merah. Tetesan airnya itu berwarna merah. Gitu. Karena awalnya itu adalah debu-debu yang berwarna merah yang gabung dengan air hujan. Gitu. Jadi itu karena badai jadi begitu. Warnanya jadi merah. Alright. So 2 3 4. Oke. Miss tunggu 5 jawaban tercepat dan benar. Tapi dijawabnya 2 3 4. Komplit ya. Kalau yang tidak komplit tidak termasuk. Yang tercepat dan yang benar. Kalaupun dia cepat tapi nggak benar, nggak masuk. Jadi latihan ngerjain soal dengan cepat dan benar. Gak apa-apa, itu kan dulu mbak, sekarang pasti berubah gitu. Karena hati-hati, kalau sering dilatih pasti bisa. Jadi usahakan kalau misalnya ada pilihan 4 jawaban begini yang gak sama sekali termasuk, langsung di cross aja. Maksudnya gak usah dilihat-lihat lagi. Kalau misalnya tinggal 2 pilihan, baru itu lebih dipastikan yang mana yang benar gitu. Ini kan nanyanya nomor 1, nomor 2, the path of a tornado. Jadi langsung cari di bagian teks yang mana yang ngomongin the path. Nggak usah dibaca dari atas, kalau di atas nggak ada ngomongin the path. Gimana? Yeah, I think so. Drop water on them.
Waduh, triple B nih ya. Triple B, oke. Oke. Waduh, ini kenapa ada 4 jawaban? Ya, oke. Kita cek dulu satu-satu. Setelah itu baru Miss lihat siapa di list 5 tercepat yang benar semua. Gitu. Oke, silahkan dilengkapin dulu jawabannya. Ya, jadi the path of a tornado is usually path of tornado itu seperti kayak kalau misalnya sungai itu aliran. Berarti kalau untuk tornado mungkin seperti apa itu istilahnya ya? Kita sebut aja laju angin tornado itu biasanya bagaimana gitu, the path. Ya, rata-rata ini jawabannya ada bervariasi, ada A, B, C, tapi nggak ada yang pilih D ya. Oke. Ya, silahkan lihat paragrafnya masing-masing. Jadi katanya laju angin dari tornado itu biasanya bagaimana? Short and narrow, benar atau tidak? Cuma sekedar singkat aja dan dia tuh cakupannya sempit. Tidak ya, karena namanya juga kan badai. Badai itu pasti dia lebih kuat ya daripada angin-angin biasa. B, wider than it is long. Dia artinya lebih luas daripada panjang. Misalnya gini loh, kalau misalnya itu diibaratkan seperti apa istilahnya ya, kalau misalnya bisa ditarik garisnya dari panjang ke lebarnya, kayak pernah nggak lihat angin puting beliung gitu Mbak? Atau pernah lihat di TV atau bagaimana? Kan dia kayak muter-muter gitu kan, kayak muter-muter. Jadi mana yang lebih besar, panjangnya atau lebarnya? Iya, betul. Karena panjangnya kan bisanya dari atas, panjang itu adalah dari atas ke bawah, sementara kalau lebar itu dari sudut kanan ke kiri. Karena kan dia muter. Yes, the answer is C. Iya, karena it travels in a path a few hundred feet wide. Jadi katanya cuman a few hundred feet itu maksudnya lebarnya itu hanya beberapa kaki. Kalau dalam istilah ukuran di dunia barat sana mereka pakai feet. Feet itu hanya sekitar berapa senti begitu, Miss lupa, sekitar 150 senti mungkin. Yes. Bukan senti Mbak, tapi maksudnya dia itu dikonversikan ke senti, dia itu ada sekian ratus sentimeter begitu. Tapi mereka itu punya ukuran sendiri, 1 feet, 2 feet gitu. Iya, longnya sampai berapa mil begitu, berarti kan otomatis panjangnya yang lebih ini daripada luasnya. Bisa yang lain? Oke, paham ya. Mbak Nurjanah bener, Mbak Ratna ya itu aja yang benar. Oke. Number 3, the wind in a tornado usually travels. Angin tornado itu biasanya dari mana ke mana gitu. Indo banget ya. Up and around. Yes. B, how did you get the answer? Dari mana dapat jawabannya? Ada nggak di paragraf? Sorry, di teks. Ada tidak di teks dikatakan up and around? Mbak Nabia kok bisa jawab? Karena gini aja, kalau misalnya nggak ada di teks, kita pikirin aja namanya badai, dia lurus nggak? Kayak angin aja gitu lurus kan? Tidak, kalau dia ke bawah berarti dia dari atas ke bawah. Yes. Nomor dua itu C, longer than is wide. Nomor 2 di sini kan tulisannya 2 Mbak. Biar nggak bingung. Satunya nggak ada, ini 2, 3, 4. Oke ya, nomor 3 itu adalah up and around. Number 4,
Yes, good. Jadi katanya kapal itu tenggelam ketika badai. Ya ini air yang ada di badai itu masuk ke shipsnya gitu. Oke, sekarang kita cek siapa yang benar. Salah satu yang berarti jawabannya C, B, B. CBB. Siapa itu? Mbak Rana satu, kemudian dari atas dulu Miss lihat kan tadi 5 paling cepat dan benar kan? Oke, masih salah yang ini salah. Oke, Mbak Nurjana benar. Oke, good. Berarti ada 2 yang benar ya. Congratulations, I'll write it down. Next. Oke, Mbak Dian, silahkan. Get well soon. Ini kita juga almost finish kok, tapi nggak apa-apa. If you want to take a rest, that's fine. Okay. Oh yeah, take your medicine or something that can cure. Okay. Alright. Yes, Mbak Dian. Enggak, ini ya. Karena dia sudah sedang dialami, atau kalau misalnya sedang berarti I'm getting, maksudnya sekarang ini aku lagi ini asmanya kambuh, I'm getting my asthma gitu. Tapi kalau misalnya sudah selesai, I got. Tapi kalau misalnya ini sekarang sedang berlangsung, I'm getting my asthma gitu. Jadi ini berarti maksudnya dia mungkin sedang present ya, asmanya masih ada gitu. Jadi that's okay to say I get my asthma. Okay, yes. Yes, paragraf 3. Oh, paragraf 3 ini adalah mencari gagasan utama. Sama seperti main idea. Jadi ini ada pilihannya lebih gampang. Dari A, B, C, kira-kira yang mana pilihan yang lebih tepat? Siapa yang jawab barusan? Oke. Oke, bagus. The first day in Slav. How did you know? Kenapa bisa menyimpulkan langsung itu A gitu jawabannya? Yes, jadi kalau misalnya melihat suatu paragraf itu dilihat sekilas dulu langsung paragraf kalimat pertama, kemudian kalimat terakhir. Terus setelah itu bandingkan dengan pilihan gitu. Jadi kalau misalnya kita pilih B, Slav is an attractive city, di situ nggak ada dijelasin kalau di situ atraktif atau tidak, cuman dia menjelaskan apa-apa aja yang dia temuin selama dia datang di Slav itu. Kemudian people from all the world came to Slav, ada dibilang nggak ada people from all over the world datang ke Slav itu? Iya, tapi maksudnya mereka nggak ada bilang come ya. Iya, jadi maksudnya cuma dinyatakan bahwa ada rumah yang besar, trains, dan orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dunia, gitu. Factory making Mars bars. Sepertinya ini adalah nama, Mbak. Miss juga kurang tahu ini apa. Itu adalah nama atau merek sesuatu gitu. I don't really sure. We can try together. We can try to find Mars bars. Ini sama seperti mungkin kayak merek sepatu Nike gitu kan. Jadi adalah merek yang terkenal mungkin di US ataupun di Western country. But sorry, I don't know. We can just try to find it. Oke, jadi ini adalah jawabannya A. Ada pertanyaan atau komen lagi? Oke, tidak ada.
Ya, karena ini ada pilihannya mungkin lebih gampang. Bagaimana dengan teks yang ini, yang tidak ada sama sekali pilihannya? Jadi kita disuruh menentukan sendiri. Apa ini gagasan utamanya? In fact, I did go home and stayed there for a month. But I was disappointed to find that I was stranger there. People treated me very differently because I had been to England. I returned to Slough for a period and then moved to London in late 1960s. What is the main idea? Mm-hmm. Oke, kalau misalnya dipilih I move to London, berarti dijelasin London itu gimana, terus bagaimana dia pindah, gitu Mbak. Ada tidak di situ? Jadi coba disimpulkan kira-kira ini tersirat. Main idenya adalah tersirat. Saat silakan di satu-satu ya, silakan diterjemahkan bagaimana ini kira-kira translationnya, kemudian disebutkan apa main idenya. Coba dicoba ya, salah that's okay, yang penting you tried your best. Jadi main idea itu adalah yang mengcover keseluruhan, bukan hanya bukan hanya satu kalimat saja. Perhatikan kalimat, but I was disappointed to find that I was stranger here. People treated me very differently. I had been to England karena saya sudah pergi ke Inggris gitu. Jadi mungkin ini kalau bisa kita simpulkan, Iya. Jadi orang-orang katanya memperlakukan dia dengan beda karena dia udah ke Inggris sebelumnya gitu. Setelah dari Inggris dia kembali lagi ke Slough gitu. Kemudian dia move lagi ke London. Jadi kira-kira ini tentang apakah? Stranger itu orang asing. Silakan. My trip moved life. Maksudnya apa ini, Mbak? Grammarnya masih salah loh. About what? Yes, tentang kekecewaan. Jadi perhatikan, Mister jemahin ya, biar mungkin ada ide yang lebih baik. In fact, I did go home. Akhirnya saya kembali pulang gitu, maksudnya mungkin dia kembali ke kampungnya, halamannya. And stayed there for a month, dan tinggal di sana di kampung halamannya selama 1 bulan. But I was disappointed to find that I was stranger there. Tapi aku merasa seperti orang asing selama berada di kampung halamannya tersebut. People treated me very differently because I had been to England. Orang-orang seperti memperlakukan aku dengan berbeda atau seperti tidak biasa karena saya sudah pergi ke England. Artinya dia merantau dulu ke England, mungkin baru pulang ke kampung. I returned to Slough for a period. Akhirnya aku kembali ke Slough selama beberapa waktu periode, kemudian move ke London, pindah ke London di akhir tahun 1960-an. Jadi kira-kira apa? Jadi lebih mengutarakan apa ini paragrafnya?
Jadi gini, pertama dia ke England kan. Setelah itu dia pulang kampung. Di kampung dia merasa diperlakukan beda. Iya, seperti orang asing. Baru akhirnya dia pergi lagi ke Slough, dan setelah dari sana dia pergi lagi ke London. Tapi yang ditekankan di sini yang mananya? Yes, yes. Maksudnya di kalimat itu yang ditekankan, bukan dia tentang pindah ke England atau ke Slough atau ke London. Bagus. Berarti sudah mulai ngerti ya, artinya people treated. Oke, Miss kasih clue deh. Jadi iya, makanya ini sudah mulai harus critical thinking, harus berpikir kritis menentukan paragraf ini main idenya apa. Oke, jadi Miss kasih beberapa kata sebagai clue, silahkan dirangkai cocoknya gimana. Aduh, gimana ini ini Miss buatnya acak ya kata-katanya, jadi harus dipikirin yang bagusnya grammarnya gimana. Be patient. Oke. I like a stranger. Be careful. Sekarang Miss mau ngetes structure-nya dulu deh. Yes, benar. Jadi main idea yang bisa kita simpulkan dari sini adalah yang ditekankan itu adalah dia diperlakukan seperti orang asing. I was treated like a stranger. Oke, Mbak Napia pendapatnya how people treat me like a stranger. Atau kalau begini how-nya nggak usah. People people treated me like a stranger karena ini sudah past. People treated me like a stranger. Good. Oke. Iya, how-nya tidak usah. Alright, that's the end of this slide. Any questions so far? Paham kosakatanya. Iya, makanya kita latih sedikit. Jadi nanti ketemu ujian yang tidak ada pilihan, kita sudah mengerti carinya gimana. Gitu. Jadi kita nggak dimanjain sama multiple choice. Kalau ada pilihan memang tinggal milih. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan, pilihan katanya ya. Pilihan berganda. Tapi kalau untuk writing ya memang harus menulis. Iya, makanya kan dikasih mata kuliah structure, Mbak, biar grammarnya juga dibenerin gitu. Mm-mm. Oh, jadi berapa kali lagi, Mbak? Oh, gitu ya. Hmm. Hmm. Makanya latihannya itu bisa kalau dari anak reading 2 sih mereka ada kayak setiap hari itu buat kalimat bahasa Inggris. Jadi mereka minta tolong sama tutornya dicekin dong grammarnya gitu. Jadi kan sedikit-sedikit bisa gitu loh. Kalau misalnya mau, Miss juga bisa bantu. Jadi setiap hari tuh atau kapan ada waktu buat kalimat bahasa Inggris buat sendiri, kemudian coba ditanyain, Miss ini benar nggak atau yang mana yang salah gitu.
Oh, oke oke oke. Yes, if nanti Miss bisa bantu untuk ininya, untuk check-in grammar. Jadi bisa belajar sendiri gitu. Kalau misalnya nunggu-nunggu tutor kan kadang nggak match waktunya seperti tadi dibilang kan. Jadi belajar sendirilah untuk persiapan ujian. Karena buat writing nanti kan ujiannya nulis. Oke, yes. So far, oh ya, untuk ujian nanti tanggal berapa? Mei ya? Oke, tanggal 3. I wish you success in your exams. Oke, semoga dapat A plus semua ya. Mimpi ya. Ntar siapa yang di Tainan, siapa yang di Taipei? Ada yang Tainan nggak? Mm, mm-mm, mm-mm. Oh, berarti itu yang ke Tainan semua ya? Oh, oh iya, soalnya Miss rencananya sih ke Tainan, rencananya. Nggak tahu jalannya ya. Ya, kita carilah bersama-sama. Ya, rencananya di sana karena ada beberapa mahasiswa yang senior-senior juga yang ada mau ketemu begitu. Itu rencana, it's just a planning, but let's see. But hopefully you all will be success in your exams. Oke, aduh Mbak Umi. Mhm. Boleh, boleh. But I'm sorry kalau misalnya kadang tidak terlalu bisa real time Mbak balasnya. Jadi nggak seperti kayak, mm mhm, iya iya, boleh boleh. Ya, itu juga ada saat. Jadi maksudnya Miss cuma bisa kasih bantuan kalau misalnya diperlukan. But if you have your tutor and you have your class structure class, so that will be great. Tapi kalau apa Miss, I'm available to help you if you need. Mm-mm. Iya, benar sekali. Oh, sering PHP ya? Sorry, ini les maksudnya bukan TTM online kayak Miss gini ya? Oh, ini maksudnya kayak inisiatif siapa yang mau. Oh, gitu. Kenapa nggak semuanya, Mbak? Oh, okay, okay, okay. So do you need like additional payment for that? No. Yeah, no, I mean, did you like give something, or maybe you have to pay for the additional class, or it's just free for? It's free, not free. Oh, so there is additional charge for that. Oh, beda dari ini ya, dari kelas gitu ya, Mbak. Okay, okay. So you make it like face to face. Okay. Alright, alright. So bakalan terbantu lah ya kalau begitu. Oke, sudah. Yes, yes.
Oke, Mbak Umi masuk kok udah selesai. Tadi mbaknya sih kelamaan. Nggak apa-apa. Oke, ntar untuk recordingnya bisa dilihat di YouTube. Oke, I think that's all for tonight. Let's have a communication through Facebook. Jadi semoga ilmu-ilmu yang diberikan berguna dan sampai ketemu semester depan. Selamat menempuh ujian nantinya. Oke. Tainan nanti akan diposting sama yang dari Facebook, diposting sama Bapak. Oke. Yes. Yes. eh Kurang tahu kalau itu Mbak. Biasanya sih nanyanya itu ke Bapak. Iya. Iya, jadi mereka infonya lebih akurat gitu. Oke, sudah. Iya, sama ketua kelasnya. Ya, kalau ada lagi pertanyaan pribadi silahkan by inbox. Yes. Iya, kelas kita terakhir. Yes. Masih? Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada pelajaran mungkin apa ya, udah tahu belum mata kuliah semester depan? Belum ya. Karena kadang berubah-berubah sih. Kalau kayak semester lalu Miss ngajar translation sama ya translation gitu. Jadi kalau semester 2 ntar kamu ada misalnya reading 2 lagi, mungkin tetap Miss, karena kayak sekarang Miss tetap pegang reading 2. Sebenarnya sih kalau yang begitu tidak dihafal tapi digunain ke kalimat. Itu strateginya. Kalau kalau dihafalin lupa. Karena kalau dihafal lupa, tapi kalau kita praktekin artinya kita mungkin tulis kalimat, terus praktekin misalnya sama ngomong ada temen yang dari luar negeri, pasti lama-lama jadi bisa gitu. Oke. Untuk iya nggak ada sampai ujian, ya sampai semester depan gitu. Artinya udah self study Mbak, udah belajar sendiri persiapan ujian. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau hal yang tadi makanya Miss bilang, boleh via chat. Tapi kalau untuk kelas seperti ini yang live online sudah tidak ada. Okay. Alright, I will try to find. Iya. Oke. Baik, ntar Miss usahain ya. Ya, ada lagi. Oke. Waduh, semangat sekali ya. Senang Miss lihatnya gitu, memang beneran mau belajar gitu. Semangat deg-degan perdana ya. Kalau dipikirin memang stres Mbak, tapi dikerjain. Dibahas-bahas soalnya. Tapi atau ini juga sharing sama kakak-kakak kelas yang udah reading 2, terus kira-kira soalnya kemarin gimana gitu. Jadi biar nggak beneran kaget banget nantinya, karena kan sudah ada gambaran previewnya gitu loh. Nggak apa-apa, tapi kan dibales Mbak, daripada cuma dilihat di scene. Lebih sakit kan. Ya itu dia. Oke, untuk sekarang oke, Miss rasa cukup sampai di sini ya. Selamat beristirahat. Kalau misalnya ada lagi yang mau tanya boleh by chat. Iya, iya, sama-sama. Selamat beristirahat semuanya. Hope you have a nice dream and see you around. Alright, bye.
Okay. Thank you, that's my pleasure. Okay, Miss Off ya.